Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam. Semoga hari-hari kita semua penuh berkah ya. Malam ini saya, Lili Halimah, yang bergerak sebagai moderator, telah mengundang teman-teman sesama mahasiswa, para calon pemimpin dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Oke, mari kita sapa dulu. Halo semuanya. Halo. Oke, di sini kita sudah ada Roy, Meisha, Alref, dan Fahri. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah sehat semua ya. Nah, kita mulai pembahasan malam ini ya. Topik yang akan dibahas adalah tentang UNCLOS atau simpelnya adalah hukum internasional yang mengatur tentang kelautan. Oke, Mei, bisa diceritakan gimana sih awal pembentukan UNCLOS ini? Bisa Li, jadi adanya UNCLOS itu yaitu merupakan hukum laut yang dikembangkan dari sebuah perjuangan antara berbagai macam negara pantai. Nah, mereka ini berusaha untuk memperluas kontrol mereka atas wilayah laut yang garisnya berdekatan dengan pantai mereka. Nah, setelah adanya Perang Dunia Kedua, masyarakat internasional mempertimbangkan hukum yang ada kaitannya dengan lautan. Pada tahun 1949, mereka menyiapkan 4 rancangan konvensi yang diadopsi pada konferensi PBB pertama, yang mana isinya itu tentang hukum laut. Setelah dirundingkannya permasalahan tentang garis pantai, namun hal itu nggak membuat keputusan yang benar-benar bulat. Nah, terus muncullah UNCLOS 2 sama UNCLOS 3. Nah, dengan adanya perundingan UNCLOS 3, sehingga bisa menciptakan sebuah keputusan yang bisa diakui secara bersama. Nah, di dalam UNCLOS 1982, selain mengatur mengenai tentang batas-batas maritim, itu juga mengatur hak-hak serta kewajiban negara pantai negara yang harus ditaati oleh negara di dunia. UNCLOS juga bisa disebut dengan Konvensi Hukum Laut atau bisa disebut dengan Hukum Perjanjian Laut. UNCLOS sendiri diberlakukan pada tahun 1994, setahun setelah Guyana menjadi negara ke-60. Nah, begitu Lili. Oke, sejarahnya cukup panjang ya sampai pada hukum UNCLOS yang berlaku saat ini. Berarti intinya UNCLOS ini dibentuk sebagai bentuk dari usaha-usaha dunia untuk mengatasi kekacauan yang terjadi di wilayah-wilayah laut mereka ya. Nah, iya betul. Oke, menurut Alref nih, sejauh mana sih hukum UNCLOS ini disepakati negara-negara di dunia? Oke, Li. UNCLOS dilakukan pada tahun 1994. Tahun setelah Guyana menjadi negara ke-60 untuk menandatangani perjanjian. Konvensi PBB tentang UNCLOS pada tahun 1973 sampai 1982 dibuka untuk ditandatangani pada tanggal 10 Desember 1982 dan telah diratifikasi oleh 168 pihak yang meliputi 167 negara. 164 negara anggota PBB, ditambah negara pengamat PBB Palestina, serta Kepulauan Cook dan Niue dan Uni Eropa. Tambahan 14 negara anggota PBB telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi konvensi tersebut. Selanjutnya, Li, perjanjian yang berkaitan dengan pelaksanaan bagian 10 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hukum laut ditandatangani pada tahun 1994 mengubah konvensi asli. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh 151 pihak, yang semuanya merupakan pihak dalam konvensi yang mencakup 150 negara, 147 negara anggota PBB, ditambah negara pengamat PBB Palestina, serta Kepulauan Cook dan Niue, dan Uni Eropa. 3 negara anggota PBB lainnya, Mesir, Sudan, dan Amerika Serikat, telah menandatangani tetapi tidak meratifikasi perjanjian tersebut. Itu nih. Oke, terima kasih Alref. Berarti saat ini udah ada lebih dari 158 negara dunia yang telah bergabung dalam konvensi ini ya. Oke. Ya, tapi seberapa efektif sih hukum UNCLOS ini berjalan terhadap negara-negara yang menyepakati? Coba Roy, ada pendapat? Baik-baik nih.
Jadi gini, kalau untuk seberapa efektifnya itu bisa dilihat dari Duta Besar Kanada untuk Vietnam, yaitu Deborah Paul, dan juga Dubes Uni Eropa untuk Vietnam, Giorgio Aliberti, yang mana mereka menegaskan peranan penting dari UNCLOS sendiri dalam mengelola kegiatan semua negara di laut selama 25 tahun. Nah, UNCLOS sendiri tidak hanya merupakan peralatan hukum penting yang menyesuaikan masalah-masalah di laut saja, namun juga merupakan kerangka penting bagi semua negara untuk memecahkan sengketa dan memperkuat kerjasama di laut. Dari sini bisa dilihat bahwa efektivitas UNCLOS sendiri terhadap negara-negara yang menyepakatinya berjalan dengan cukup baik, karena apabila hukum dari UNCLOS sendiri tidak tersedia akan memungkinkan terjadinya peperangan perebutan wilayah kelautan oleh setiap negara seperti yang terjadi di masa silam. Begitu, Li. Oke, selanjutnya ada tambahan lagi, Fahri? Nah, tanpa adanya wilayah-wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara nggak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, wilayah negara menjadi konsep yang paling mendasar dalam hukum internasional untuk mewujudkan kekuasaan tertinggi dan eksklusif negara dalam batas-batas wilayahnya. Oke, jadi pada intinya UNCLOS ini cukup efektif ya untuk mengatur segala permasalahan kelautan. Tanpa adanya hukum yang secara khusus mengatur tentang kelautan seperti ini, akan terjadi banyak kekacauan, baik dari luar maupun dalam negara pantai yang berkaitan. Ada tambahan lagi dari teman-teman? Mungkin cukup sih, Li. Iya, cukup. Cukup. Oke, jadi itulah sekilas tentang efektivitas UNCLOS terhadap negara-negara yang menyepakati. Saya sebagai moderator undur diri, terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dan juga terima kasih kepada para pendengar sekalian. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.